Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah berkat kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berjumpa kembali dengan bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Setelah beberapa hari ini kita melaksanakan ibadah saum, maka tentunya beberapa hari ke depan kita akan sampai di penghujung bulan dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, atau sering disebut oleh kebanyakan orang di dunia, khususnya di Indonesia, dengan Hari Kemenangan. Nah, kenapa Hari Raya Idul Fitri ini sering disebut dengan Hari Kemenangan? Padahal kita tahu bahwa dalam satu tahun itu ada dua hari raya. Yang pertama Hari Raya Idul Adha, dan yang kedua Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha tidak disebut dengan Hari Kemenangan, sedangkan Hari Raya Idul Fitri disebut dengan sebutan Hari Kemenangan. Padahal kalau kita melihat sejarah, justru Hari Raya Idul Adha ini dikerjakan lebih dulu oleh Rasulullah SAW sebelum mengerjakan Hari Raya Idul Fitri, sehingga disebut Idul Akbar. Nah, alasan yang sangat mendasar sekali tentunya dapat kita pahami kenapa Hari Raya Idul Fitri disebut Hari Kemenangan, sedangkan Hari Raya Idul Adha tidak disebut dengan Hari Kemenangan. Karena Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan setelah 1 bulan kita umat Islam melaksanakan ibadah yang sangat berat sekali, yaitu ibadah saum. Kenapa saum ini dikatakan ibadah yang sangat berat? Karena jangankan hal yang diharamkan oleh Allah, hal yang diwenangkan, hal yang dihalalkan sekalipun di bulan-bulan yang lain di siang hari ketika datang Ramadan, maka hal tersebut menjadi tidak boleh dilaksanakan oleh seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan aktivitas kita, pekerjaan kita, khususnya dalam hal ibadah, sangat teratur sekali dan sangat sumpek sekali istilahnya, sehingga tidak sebebas bulan-bulan biasa. Maka pantas ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri, kita merasa bergembira dan merasa berbahagia. Bolehkah kita bergembira dan berbahagia ketika datangnya Idul Fitri? Boleh. Karena Nabi sendiri telah bersabda, "Lis-shaim farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi." Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia karena selesai melaksanakan puasa, dan yang kedua, bahagia karena bertemu dengan Rabb-Nya. Nah, secara mendasar, pada dasarnya kebahagiaan itu biasanya tidak muncul kecuali ada sesuatu.
Di antara yang membuat kita bikin bahagia biasanya karena kita telah memenangkan kompetisi atau memenangkan apa itu. Yang jelas ketika kita memenangkan sesuatu pasti bahagia. Nah, ini kebahagiaan tidak akan muncul kecuali dengan adanya kemenangan. Namun hati-hati, kemenangan juga tidak akan ada kecuali melewati masa perjuangan. Ketika kita berjuang, maka kemenangan ini akan ada. Dan ketika kemenangan, lazimnya orang yang menang itu berbahagia. Perjuangan apa yang harus kita tempuh? Perjuangan sewaktu bulan Ramadan. Dari segi selain daripada menahan rasa lapar dan haus, maka kita juga harus menahan semua anggota badan kita dan menahan hati kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, oleh karena hal-hal tersebut memang sangatlah berat, sangat sulit. Tidak semua orang dapat melewati itu semua. Paling rata-rata semua orang hanya bisa melewati rasa lapar dan dahaga saja, tapi tidak bisa menahan diri, menahan semua anggota dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Makanya sedikit sekali orang yang mencapai pada kemenangan pada hakikatnya. Karena kalau kita cuma hanya menahan lapar dan dahaga saja, anak kecil juga bisa. Kalau anak gede, orang dewasa, orang tua, selain daripada menahan lapar dan dahaga harus ditingkatkan lagi saumnya menjadi menahan diri dan menahan nafsu, menahan hati kita. Sehingga jangan sampai kita termasuk sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju wal atsyu. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, itu tandanya kita hanya melaksanakan kewajiban saja tanpa merasa ingin mendapatkan pahala. Harusnya selain daripada kita melaksanakan perintah Allah, kita juga harus berharap mendapatkan pahala dengan cara melakukan saum sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Ketika kita sudah bisa melewati itu, maka insya Allah kita akan menjadi pemenang. Dan ketika kita menang, maka akan timbul kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, nyata telah mendapat kebahagiaan. Siapa? Man tazakka, orang yang sudah membersihkan dirinya. Maka dalam menyambut hari kemenangan nanti, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita laksanakan? Di antara poin yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana tujuan puasa di dalam Al-Quran dijelaskan, la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sebagian tafsir, khususnya di dalam tafsir Munir dijelaskan, man tazaka ayman takassara bittaqwa, yaitu orang yang banyak takwanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita ini, khususnya di bulan Ramadan ini, supaya kita sampai kepada kemenangan yang hakikat dan mendapat kebahagiaan yang hakikat. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.